Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larasati dari kelas TI 4204. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil survei saya mengenai Voice of Customer pada Shopee. Shopee merupakan perusahaan e-commerce yang berada di bawah naungan CIA Group atau sebelumnya dikenal sebagai Garena. Perusahaan internet di Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee termasuk ke dalam jenis perusahaan dagang karena menjadi penyalur untuk barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Shopee pertama kali menjalankan bisnis to-C2, mobile marketplace atau pelanggan untuk pelanggan. Tetapi Shopee sekarang telah beralih ke model hybrid to-C2 dan bisnis untuk pelanggan atau B2C. Semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk distribusi brand ternama. Shopee resmi didirikan di Indonesia pada bulan Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Shopee menawarkan one-stop mobile experience yang menyediakan fitur live chat yang memudahkan para penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi dengan mudah dan cepat. Sarana jual beli ini juga menyediakan banyak produk mulai dari jasa produk digital, gadget, fashion, kosmetik, elektronik, otomotif, komputer, makanan, dan lain sebagainya. Pada survei kali ini saya mendapatkan 5 responden, yaitu dengan usia yang bervariasi dan pekerjaan yang bervariasi. Yang pertama yaitu ada Jovita Island. Nah, dia merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh aplikasi Shopee. Interaksi yang dilakukan antara seller dan customer terjalin dengan baik karena adanya fitur chat. Tetapi responden menginginkan diadakannya promo gratis ongkir tanpa minimal agar customer merasa nyaman dan akan menggunakan aplikasi Shopee kembali. Yang selanjutnya yaitu ada Reynaldi. Dia merasa puas dengan tampilan user interface yang ada pada aplikasi Shopee. Dan juga dia merasa puas karena aplikasi Shopee mudah digunakan dan lengkap sebagai marketplace. Selain itu, dia menginginkan tampilan pada saat checkout pesanan lebih dirapikan agar memudahkan pengguna. Selanjutnya yaitu ada dari Tirta Chandra. Dia merasa aplikasi Shopee ini menyediakan barang yang sesuai dengan budget yang dimiliki pengguna. Untuk user interface-nya, aplikasi ini sudah baik dan mudah digunakan. Tetapi dia merasa kecewa karena saat dia ingin membeli suatu barang, salah satu sellernya itu menanggapinya dengan lama dan dia bingung. Setelahnya ada Septianingsih, yaitu dia merasa pengiriman ekspedisi dari Shopee terlalu lama sampai ke pembeli dan terlalu banyak iklan saat membuka aplikasi. Responden juga menginginkan lebih banyak lagi voucher gratis ongkir di Shopee. Yang terakhir yaitu dari Reitama, yang mana dia merasa kurang puas karena aplikasi Shopee menurutnya lumayan berat dan ketika ada acara-acara seperti Shopee 99 sangat lama sekali memuat aplikasi tersebut. Terus dia merasa aplikasi Shopee selalu banyak updatean, akan tetapi tidak ada perubahan untuk aplikasi itu sendiri. Yang terakhir yaitu dia merasa menginginkan lebih banyak lagi voucher gratis ongkir yang dibagikan dari Shopee. Nah, selanjutnya yaitu saya sudah merekap hasil dari VOC atau Voice of Customer-nya. Yang pertama, responden merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh pihak Shopee. Yang kedua, barang-barang yang relatif lebih mudah ditemukan. Yang ketiga, yaitu harga yang ditawarkan bervariasi dibanding toko offline dan marketplace lain. Yang keempat, Shopee mempertahankan kualitas kepercayaan antara seller dan pembeli. Yang kelima yaitu penyesuaian dari segi harga yang relatif murah dan terjangkau. Yang keenam yaitu Shopee mempertahankan keramahan atau empati dari customer service apabila
seorang pengguna mengalami kendala saat melakukan transaksi atau memilih barang. Selanjutnya yaitu saya mengidentifikasi VOC berdasarkan dimensi kualitas. Yang pertama yaitu responden merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh pihak Shopee. Menurut saya ini dimensi kualitasnya termasuk reliability. Dan yang kedua yaitu barang-barang yang relatif lebih mudah ditemukan. Ini menurut saya masuknya ke tangible. Yang ketiga yaitu harga yang ditawarkan bervariasi dibanding toko offline dan marketplace lain. Yang mana menurut saya ini masuk ke reliability. Yang keempat ada mempertahankan kualitas kepercayaan antara seller dan pembeli. Ini masuknya ke asuransi. Yang kelima yaitu penyesuaian dari segi harga yang relatif murah dan terjangkau. Menurut saya ini masuk ke dimensi tangible. Yang keenam yaitu mempertahankan keramahan empati dari customer service apabila sedang mengalami kendala. Ini masuk ke dalam dimensi empati. Selanjutnya yaitu ada pohon voice of customer dari critical to quality dan critical to process, yang mana dari VOC-nya yaitu customer service yang baik dan event driver-nya yaitu respon customer service. Di critical to quality-nya yaitu kecepatan membalas pesan saat terjadi kendala dan pelayanan yang ramah. Untuk critical to process, komunikatif, informatif, dan mudah dipahami. Dari pelayanan yang ramah itu, kita mengerti dan memberi solusi kepada customer apabila mengalami kendala atau gangguan. Yang kedua yaitu ada brand image yang baik dari aplikasi Shopee. Karena popularitas dari Shopee sudah sangat mendunia, maksudnya kayak udah banyak diketahui masyarakat. Jadi Shopee udah dikenal di berbagai kalangan. Dia critical to prosesnya yaitu media penyebaran atau marketing yang sangat baik. Dan untuk critical to quality yang kedua yaitu berbagai produk jasa yang ditawarkan, seperti yang dilihat pada critical to prosesnya yaitu banyak produk yang ditawarkan mulai dari produk digital hingga produk lainnya. Selanjutnya ada harga yang ditawarkan relatif terjangkau di voice of customer, di mana event driver-nya yaitu banyak produk yang ditawarkan dengan harga murah. Untuk critical to quality yang pertama yaitu kesesuaian harga dengan pendapatan masyarakat. Dan critical to prosesnya yaitu barang yang didapatkan sesuai dengan harga yang ditawarkan. Untuk critical to quality yang kedua yaitu dikelompokkan dari harga rendah hingga harga tertinggi, yang mana ketika kita membuka aplikasi Shopee, kita bisa mengurutkan apa barang yang kita mau dari harga yang terendah hingga harga tertinggi. Dan masuk ke critical to prosesnya nanti banyak produk dengan harga yang rendah tapi memiliki kualitas yang baik. Yang mana ketika kita memilih dengan harga yang murah, maka produk yang kita beli juga nggak jelek-jelek banget. Selanjutnya yaitu analisis critical to quality dan critical to process, yang mana customer menilai kualitas layanan customer service pada Shopee itu baik dengan cara membalas pesan dengan ramah apabila pengguna mengalami kesulitan pada saat menggunakan aplikasi Shopee. Harga yang ditawarkan pun relatif lebih murah karena banyak seller yang merupakan seorang penjual grosir yang berjualan di Shopee. Jadi untuk harga yang ditawarkan lebih murah dan bisa dikelompokkan dari range harga rendah hingga tertinggi. Yang mana ketika kita membeli yang mahal, kita mendapatkan kualitas yang baik. Dan ketika kita membeli dengan harga yang rendah, belum tentu barang yang didapatkan juga bakal jelek atau rusak. Maka saya selalu mengingat tag seperti ada harga, ada kualitas. Dan sejauh ini banyak responden atau pengguna merasa puas dengan harga yang murah dan mendapatkan barang sesuai dengan ekspektasi yang mereka harapkan.
Dari critical to quality dan critical to process tree di atas dapat diketahui bahwa voice of customer dapat dipusatkan menjadi 3, yaitu customer service yang baik, brand image yang baik dari aplikasi Shopee, dan harga yang ditawarkan relatif terjangkau. Hal tersebut didasarkan oleh pengambilan data responden melalui Google Form tentang apa yang telah dirasakan oleh pengguna Shopee itu sendiri. Nah, untuk brand image-nya yang ditawarkan oleh marketing Shopee pun sangat baik dengan adanya gratis ongkir saat hari-hari tertentu, dan untuk hari biasa akan mendapatkan gratis ongkir dengan minimal belanja di setiap tokonya. Serta branding dari Shopee juga sangat baik karena dengan mengusung artis sebagai brand ambasadornya, setiap ada hari di mana akan adanya campaign mengenai promo atau diskon dari Shopee seperti Shopee 99, Shopee 10/10 di tiap bulannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari critical to quality dan critical to process tree di atas dapat diketahui bahwa voice of customer dapat dipusatkan menjadi 3 bagian, yaitu customer service yang baik, harga yang ditawarkan relatif terjangkau, dan brand image yang baik. Masing-masing VOC atau voice of customer tersebut kemudian dipecah lagi menjadi critical to quality dan critical to process. Critical to quality mengendalikan output sehingga tidak meloloskan output yang tidak sesuai ke tahap berikutnya atau ke customer akhir. Sedangkan critical to process yang nantinya akan menentukan proses perjalanan suatu layanan jasa khususnya aplikasi Shopee berjalan dengan baik dan benar. Pengambilan data hasil survei pengguna Shopee ini melalui Google Form tentang kepuasan pengguna dan layanan yang diberikan oleh aplikasi Shopee berdasarkan hasil pengalaman responden tersebut. Terdapat 5 responden yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan usia pekerjaan yang beragam. Melalui form tersebut, responden diminta untuk melakukan penilaian terhadap aplikasi Shopee. Dari data yang sudah terkumpul dikelompokkan berdasarkan dimensi kualitas. Kemudian data tersebut diolah menjadi critical to quality dan critical to process tree. Dari praktik yang telah saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa voice of customer diklasifikasikan supaya kita tahu penyebab sesungguhnya dari masalah yang ditargetkan dan dapat mengendalikan penyebab tersebut supaya tidak muncul output yang tidak diinginkan. Sekian hasil laporan dari saya. Mohon maaf apabila hasil yang saya dapat tidak bisa sesuai dengan ekspektasi Ibu sebagai dosen. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.